Shalom adik-adik, senang sekali berjumpa kembali bersama Kak Santi di sini di ibadah online Star Kids GBI Altar Philadelphia. Oke adik-adik, selalu semangat, selalu bergairah dalam beribadah adik-adik, sebab firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini pasti bisa menjadi berkat bagi adik-adik dan pasti bisa menjadi pegangan bagi adik-adik. Dan bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kalau adik-adik masih kuat sehat sampai hari ini, itu hanya karena kasih setia Tuhan, cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Amin adik-adik. Oke adik-adik, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, siapkan hati, siapkan telinganya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, agar supaya firman yang akan disampaikan nanti bisa menjadi berkat bagi adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kita baca ayat, Kak Santi mau bertanya nih sama adik-adik. Pernah nggak adik-adik mengetahui sesuatu, tapi adik-adik berpura-pura tidak tahu atau alias berbohong? Pernah nggak? Pastinya pernah ya. Dan kira-kira perbuatan itu baik nggak? Pasti nggak baik kan? Iya, nggak baik. Karena adik-adik tidak jujur. Adik-adik malah mengetahui sesuatu tapi adik-adik berbohong. Jadi Kak Santi berharap kalian semua belajar firman Tuhan hari ini, karena judul firman Tuhan Kak Santi hari ini adalah Aku mau berlaku jujur. Aku mau berlaku jujur adik-adik. Oke, firman Tuhan kita baca bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Oke adik-adik, Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Buka Alkitabnya. 1, 2, 3 kita baca bersama-sama. Oke? Perikop firman Tuhan berjudul Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ayat yang kelima, ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Ayat yang ke-10, lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang mendengar hal itu. Wah adik-adik, sekian ayat firman Tuhan yang Kak Santi bacakan. Ada satu film atau video yang Kak Santi akan putarkan bagi kalian. Kak Santi berharap kalian bisa simak
apa yang terjadi dari Ananias dan Safira, dan Kak Santi mau kalian bisa menonton, bisa menyaksikannya dengan sungguh-sungguh. Ananias dan Safira. Ada seorang pria bernama Ananias dan juga istrinya Safira. Mereka menjual sebidang tanah milik mereka. Mereka bermaksud memberikan semua hasil penjualan tanahnya kepada Tuhan. Tetapi setelah mereka mendapatkan uangnya, mereka menjadi berubah pikiran. Ananias dan istrinya Safira menyimpan sebagian uang itu untuk dirinya sendiri. Dia kemudian mengambil sisa uang itu dan membawanya kepada Petrus dan para rasul lainnya. Kami telah memberikan semua uang yang kami punya dari penjualan ladang kami kepada Tuhan, kata Ananias. Tetapi Tuhan mengatakan sebaliknya kepada Petrus, karena Tuhan tahu apa yang telah mereka rencanakan. Petrus berkata kepada Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai iblis, Ananias, sehingga engkau berbohong kepada Tuhan dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kamu tidak berbohong kepada manusia, tetapi kepada Tuhan." Ketika Ananias mendengar kata-kata itu, Ananias jatuh dan mati. Hal itu membuat orang-orang yang mendengarnya menjadi takut akan Tuhan. Lalu datanglah orang-orang muda dan mengapani mayat Ananias, lalu membawanya keluar dan menguburkannya. 3 jam kemudian, Safira, istri Ananias, yang saat itu tidak tahu apa-apa tentang apa yang telah terjadi kepada suaminya, datang kepada Petrus. Lalu Petrus berkata kepada Safira, "Katakanlah, apakah sejumlah ini kamu menjual tanahmu?" "Ya," kata Safira. Ternyata dia berbohong juga. "Kami memberikan segalanya kepada Tuhan sebagai persembahan kami," kata Safira lagi. Petrus berkata lagi, "Mengapa kalian berdua berbohong kepada Tuhan? Orang-orang yang baru saja menguburkan suamimu ada di depan pintu, dan sekarang mereka akan membawamu juga." Tidak lama setelah kata-kata itu keluar dari mulut Petrus, Safira juga jatuh dan mati. Ketika orang-orang muda itu kembali, mereka mendapati Safira telah mati. Mereka pun membawanya juga dan menguburkannya di samping suaminya. Berita tentang peristiwa ini dengan cepat menyebar dan orang-orang menjadi takut akan Tuhan. Nah, adik-adik, apakah kalian sudah menyaksikan video yang Kak Santi putarkan buat kalian? Pasti sudah ya. Dalam bacaan Alkitab hari ini, kita membaca kisah tentang Ananias dan siapa? Safira. Mereka itu adalah sepasang suami istri adik-adik yang menjual tanah mereka dan memberikan hasilnya kepada murid Yesus. Ini tentu suatu perbuatan yang baik, bukan? Pasti. Namun sayangnya adik-adik, mereka itu berbohong.
Mereka berkata kepada Petrus bahwa mereka sudah memberikan semua uang hasil penjualan mereka. Padahal sebenarnya mereka menyimpan sebagian uang itu untuk diri mereka sendiri, adik-adik. Karena Tuhan tidak senang dengan ketidakjujuran mereka, saat itu juga mereka dihukum Tuhan. Karena kebohongan mereka, mereka mati, adik-adik. Wih, ngeri ya, ngeri amat. Adik-adik, ini menunjukkan betapa Tuhan itu begitu membenci yang mengenai kebohongan, adik-adik. Kebohongan itu adalah dosa yang serius di hadapan Tuhan, adik-adik. Karena kebohongan itu dapat menghancurkan hidup kita. Kebohongan dapat menyakiti diri kita, dapat menyakiti sesama kita, mungkin teman-teman kita, mungkin orang tua kita, terlebih menyakiti hati Tuhan, adik-adik. Tapi meskipun Tuhan membenci dosa, kasihnya kepada kita itu lebih besar, adik-adik. Ia mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia dan mengalahkan dunia dengan kuasa dosa. Wah, hebat bukan Tuhan kita? Bila kita melakukan kesalahan, kita dapat datang kepada Tuhan, adik-adik, dan memohon pengampunan. Jika kita mau jujur, kita mau mengakui kesalahan kita, maka Tuhan pasti akan mengampuni kita, adik-adik. Karena Yesus Tuhan itu bukan hanya mengampuni kita, tetapi juga dapat memulihkan kehidupan kita, adik-adik. Dan biarlah Tuhan Yesus itu selalu mengasihi kehidupan kita, adik-adik. Mungkin kemarin-kemarin kita pernah melakukan kesalahan, mungkin kita pernah berbohong, mungkin kita pernah tidak jujur sama mama papa, atau tidak jujur sama teman-teman kita. Contoh dalam pembacaan kita hari ini, kalau kita ke gereja. Nah, kalau kita ke gereja, mama kasih kita persembahan 10.000 mungkin. Tapi kita kasih persembahan ke gereja itu setelah selesai firman Tuhan, kita memberi persembahan, kita hanya kasih 5.000 aja. Dan 5.000-nya itu buat kita. Itu adalah contoh ya, adik-adik, kalau kita tidak jujur sama Tuhan, terlebih sama orang tua. Karena orang tua sudah memberi kita persembahan 10.000 untuk kita sisihkan buat persembahan nanti. Tapi kita tidak jujur, kita hanya memberi Tuhan setengah dan kita sendiri setengah. Tuhan tidak mau seperti itu, adik-adik. Tuhan mau kita mengakui kesalahan kita. Tuhan mau kita hidup menjadi anak-anak Tuhan yang jujur, tidak berbohong, adik-adik. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Kalau adik-adik pernah melakukan kesalahan, atau adik-adik tidak jujur, atau adik-adik berbohong, pernah melakukan sesuatu tapi adik-adik berbohong, adik-adik pura-pura tidak tahu, adik-adik pura-pura mungkin tidak mau tahu dengan masalah yang adik-adik lakukan. Mari adik-adik datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Sebab Tuhan Yesus itu mau kita menjadi anak-anak yang jujur, supaya ketika Tuhan memulihkan hidup kita, kita bisa menjadi anak-anak yang berdampak, anak-anak yang menjadi garam dan terang bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, maupun orang-orang yang ada di sekeliling kita, adik-adik. Oke, adik-adik. Nah, hari ini kakak berharap adik-adik bisa mengajak papa, bisa mengajak mama, kakak, adik untuk mendampingi kalian, mungkin dalam hal berdoa. Dan ketika adik-adik berdoa, adik-adik bisa mengakui dosa dan kesalahan adik-adik di hadapan Tuhan, dan terlebih kepada mama papa yang ada di samping adik-adik, mohon pengampunannya. Oke adik-adik?
Sekian firman Tuhan hari ini. Kak Santi berharap kalian juga bisa berdiskusi dengan mama papa, kakak adik, atau keluarga adik-adik yang lainnya. Ketika kalian memiliki kebohongan mungkin yang selama ini kalian rahasiakan, Kak Santi berharap kalian diskusi. Dan jika ya kalian melakukan sesuatu, Kak Santi mau kalian jujur, berkata jujur. Pasti kalau adik-adik berkata jujur, mama papa senang. Apalagi Tuhan yang ada di sorga melihat kita, pasti sangat senang. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Kak Santi percaya dan Kak Santi berharap kalian semua menjadi terang, menjadi garam bagi semua orang dan memberkati kalian. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami bersyukur kalau firman Tuhan mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang mau melakukan sesuatu yang menyenangkan hati-Mu, terlebih mama papa kami, keluarga kami Tuhan. Biar apa yang kami dengar hari ini kami bisa bagikan bagi teman-teman kami, bagi keluarga-keluarga kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Memberkati anak-anak Star Kids, GB Altar Philadelphia bersama para orang tua yang ada. Tuhan melindungi, menyertai hidup mereka dimanapun mereka pergi dan berada. Kami percaya kuasa, perlindungan, penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan mereka. Apa yang menjadi kerinduan anak-anak-Mu Bapa, Tuhan yang campur tangan, Tuhan jawab tepat pada waktunya. Dan orang tua mereka Engkau memberkati dalam usaha pekerjaan mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami berdoa juga buat Bapak dan Ibu Gembala kami. Tuhan lindungi keluarga ini Bapa, dimanapun mereka pergi dan berada. Tuhan selalu menyertai, melindungi kehidupan Bapak dan Ibu Gembala kami. Berkat kekuatan, kesehatan, umur yang panjang Tuhan terus nyatakan, Tuhan terus anugerahkan bagi Bapak dan Ibu Gembala kami. Segala apa yang dialami Bapak Gembala kami percaya Tuhan yang sanggup memulihkan, Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dan sampai selama-lamanya. Kami tahu Tuhan selalu melingkupi kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami serahkan semua bangsa Indonesia kami ke dalam tangan Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat.